Kenapa ya cuaca begini? Kenapa cuaca bisa begini ya? Bisa begini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun warta sanak kadang sedaya, mugi tansah pinaringan sehat ugi barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya mau cerita nih. Saya tinggal di sebuah rumah yang di sini ada tanah kosong dekat rumah saya. Di situ sering ada pembakaran sampah. Terlebih ketika musim kemarau seperti ini, hampir setiap hari ada pembakaran sampah di situ. Akibatnya apa? Asap dari pembakaran sampah itu menyebar ke rumah saya dan rumah tetangga-tetangga saya, dan ini cukup mengganggu memang. Dalam teori, asap ini bisa bergerak baik itu vertikal maupun horizontal. Kalau horizontal, teman-teman tentu tahu penyebabnya adalah angin atau terbawa oleh angin. Tapi kalau bergerak secara vertikal, ini yang perlu kita sampaikan atau kita pelajari, karena ini penting untuk menentukan kapan waktu yang paling tepat untuk membakar sampah. Teman-teman ketika SD dulu pasti masih ingat, sebuah benda ataupun zat itu bisa bergerak atau berpindah tempat karena ada gaya yang menggerakkan. Nah, sama seperti asap ini. Asap ini dia bisa bergerak naik turun, tentu ada gaya yang menyebabkan dia bergerak naik turun. Gaya ini disebut gaya apung, atau dalam dunia meteorologi atau dunia fisika biasa disebut gaya buoyancy. Nah, gaya buoyancy ini disebabkan oleh adanya perbedaan suhu di setiap level atmosfer. Sebagai contoh, suhu di sini akan berbeda dengan di level ini. Mungkin kalian bertanya, sebetulnya suhu di atmosfer itu apakah sama di setiap level ketinggian? Dan apa yang menyebabkan ini berbeda seperti itu? Ya, kita memiliki atmosfer yang suhunya ini bervariasi terhadap ketinggian. Artinya di setiap level ketinggian dia akan memiliki suhu yang berbeda-beda. Untuk di troposfer atau di lapisan atmosfer, di lapisan bawah yang dimana proses cuaca ini terjadi, suhu sangat dipengaruhi oleh radiasi gelombang panjang dari bumi atau radiasi yang dipancarkan dari bumi akibat dari atau hasil dari penyerapan energi matahari atau pemantulan energi matahari. Inilah yang menyebabkan suhu di troposfer ini profilnya, suhu di lapisan terbawah ini, di lapisan troposfer terbawah, dia akan memiliki suhu paling tinggi, kemudian semakin ke atas, dia akan memiliki suhu yang lebih rendah atau semakin rendah. Balik lagi ke soal asap. Tadi saya sampaikan kalau asap ini bisa bergerak naik turun karena ada gaya buoyancy. Gaya buoyancy ini dia akan mempengaruhi kecepatan gerak vertikal suatu fluida. Dalam hal ini kita anggap asap ini sebagai udara ya. Semakin besar gaya buoyancy, dia akan menyebabkan asap ini bergerak semakin cepat. Kondisi cepat atau lambat atau besar kecilnya gaya buoyancy ini biasa disebut kondisi labilitas udara. Semakin besar gaya buoyancy, maka dianggap atmosfer dalam kondisi semakin labil. Semakin kecil gaya buoyancy, atmosfer dianggap semakin stabil. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah atmosfer ini selalu dalam kondisi sama, artinya selalu stabil atau selalu labil? Jawabannya enggak. Jadi atmosfer dia akan semakin labil jika radiasi matahari ini cukup banyak yang mencapai permukaan bumi. Ketika radiasi matahari ini cukup banyak yang mencapai permukaan bumi, radiasi gelombang panjang yang diemisikan atau dipantulkan kembali ke atmosfer ini akan juga semakin besar. Sehingga beda suhu perlapisan ini akan semakin besar. Sehingga ini akan menaikkan gaya buoyancy. Nah, kondisi di mana radiasi matahari ini cukup optimal atau maksimum mencapai permukaan bumi ini umumnya ketika cuaca cerah akan berkisar antara jam 10 pagi hingga jam 2 siang. Kemudian bagaimana jika dalam waktu-waktu itu kondisinya mendung? Tentu ketika kondisi mendung artinya ada penghalang radiasi matahari untuk mencapai permukaan bumi. Kondisi inilah yang nantinya akan mengurangi intensitas radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Jadi dapat kita katakan bahwa di periode jam ini, jam 10 pagi hingga jam 2 siang ini adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan pembakaran sampah, karena ketika kondisi labil,
asap akan cepat sekali terangkat ke atmosfer lapisan atas, atau setidaknya lapisan menengah lah, sehingga tidak cukup mengganggu untuk orang-orang atau manusia di sekitar titik asap itu berada. Saya juga saranin kalau di luar jam-jam itu, kurang dari jam 10 pagi, kemudian lebih dari jam 2 siang, jangan lakukan pembakaran sampah, karena di periode itu atau di waktu-waktu itu asap akan cenderung terperangkap ke atmosfer lapisan bawah atau troposfer lapisan bawah. Kenapa? Karena labilitas atmosfer akan cenderung menurun, sehingga asap akan sulit terangkat ke atmosfer lapisan atas atau setidaknya lapisan menengah tadi. Bahkan di beberapa kondisi asap ini akan benar-benar terperangkap di troposfer lapisan bawah karena adanya lapisan inversi. Kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah di setiap waktu, di setiap bulan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada jam tadi, di setiap bulan ini apakah sama labilitas atmosfernya, sehingga kita bisa setiap bulan di jam 10 hingga jam 2 siang bisa melakukan pembakaran sampah? Jawabannya tidak. Jadi ada beberapa parameter atmosfer atau parameter meteorologi yang cukup mempengaruhi terkait dengan pencemaran udara, dalam hal ini asap ya. Yang pertama adalah angin. Ini tentu sangat berpengaruh terkait dengan penyebaran polutan di atmosfer. Kedua adalah gradien temperatur vertikal, artinya selisih suhu vertikal tadi yang saya sampaikan, yang dapat sangat mempengaruhi gaya buoyancy. Kemudian adalah tinggi campuran. Jadi di atmosfer ini ada lapisan yang disebut dengan mixing layer atau lapisan campuran, di mana di lapisan ini udara ini akan mengalami turbulensi yang lebih besar dibandingkan lapisan atmosfer lain, sehingga semakin besar tinggi campuran atau semakin tebal tinggi campuran ini, dia akan menyebabkan atmosfer akan lebih atau golakan ini akan lebih lega seperti itu, sehingga konsentrasi dari polutan di atmosfer akan lebih rendah dibandingkan mixing layer atau lapisan campuran yang lebih kecil, lebih tipis seperti itu. Kemudian curah hujan ini erat kaitannya dengan proses deposisi basah, di mana hujan ini juga berperan sebagai pencuci atmosfer, sehingga ketika hujan turun, ini polutan-polutan di atmosfer akan dapat dalam tanda kutip dicuci seperti itu dengan proses deposisi basah. Kemudian kabut. Di beberapa kasus, kabut ini sangat berpengaruh terhadap penyebaran polutan di atmosfer, karena ketika ada kabut dan di situ tentu ketika ada kabut itu ada lapisan inversi tadi. Jadi lapisan inversi itu ketika atmosfer seharusnya profilnya suhunya semakin ke atas semakin rendah, inversi ini justru sebaliknya. Dia ada satu lapisan di mana suhu itu justru naik. Nah, ketika ada lapisan ini, dia akan menghambat pengangkatan massa udara di lapisan bawah, sehingga biasa terbentuk kabut. Kemudian ketika ada asap juga di waktu yang bersamaan, ini akan mengakibatkan munculnya smog, SMOG, yang ini merupakan pencampuran dari kabut dan asap. Nah, ini sangat berbahaya untuk kesehatan, terutama teman-teman yang mengalami atau menderita gangguan pernafasan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah radiasi matahari, yang tadi tentu erat kaitannya juga dengan gaya buoyancy tadi atau gaya apung. Nah, balik lagi ke apakah setiap bulan ini sama labilitas atmosfernya sehingga kita bisa bakar sampah di setiap bulan? Jawabannya tidak, karena di setiap bulan kecepatan angin ini ternyata bervariasi, dan bulan di mana atau periode di mana angin bergerak paling kencang dibandingkan periode-periode lain adalah ketika musim kemarau. Dan artinya ketika musim kemarau ini radiasi cukup besar, kemudian anginnya kencang, kemudian juga teman-teman juga mungkin memperhatikan
kalau vegetasi atau tumbuh-tumbuhan ini ketika musim kemarau juga cukup kering seperti itu, sehingga inilah periode yang paling tepat untuk membakar sampah di periode musim kemarau di kisaran jam 10 hingga jam 2 siang. Saya rasa itu saja yang bisa saya bagi terkait dengan keresahan saya soal beberapa hari terakhir ini dalam tanda kutip diasapi oleh warga yang melakukan aktivitas pembakaran di dekat rumah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi gitu. Baru tahu saya.